Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat umur serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni puasa Ramadan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni seperti pada saat ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan adalah roh bulan yang penuh barokah, roh syahrun mubarak, syahrun maghfirah, bulan yang penuh ampunan, syahrun rahmat, bulan yang penuh rahmat. Setiap orang itu pasti ketika kita di akhirat ingin menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis bersabda, kata beliau, "Al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin." Surga merindukan 4 golongan manusia. Siapa yang tidak ingin dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hakikatnya manusia hidup di alam dunia ini menginginkan untuk kelak kita bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alam yang penuh dengan kenikmatan, alam yang penuh dengan kebahagiaan, alam yang tidak ada penderitaan di dalamnya, alam yang dimana semua kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia di antara kita pasti menginginkan dan mengharapkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kalangan pejabat, dari mulai wakil rakyat, dari mulai semuanya laki-laki maupun perempuan, bahkan seorang yang berbuat maksiat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti jawabnya adalah ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunnal jannah." Setiap umatku kelak akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolaknya. Maka sahabat bertanya dan kaget, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa yang menolak masuk ke dalam surga? Adakah hamba atau seorang manusia yang menolak masuk ke dalam surga? Apa jawaban Rasulullah? Man ato'ani dolani jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti perintah dan sunnahku, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah, dan kata Nabi, sunnah-sunnahku, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga merindukan 4 golongan manusia. Apa saja keempat golongan manusia yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, kata Rasulullah, yaitu tahlil Quran. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mulkarim, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini merupakan hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan bernilai pahala bagi setiap orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf." Jadi ketika seorang membaca alif lam mim adalah mendapatkan 3 kebaikan, dan 3 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf dalamnya? Alhamdulillah, ada berapa huruf dalamnya? Maka orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, dia akan senantiasa panen dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang kedua yaitu wahafizil lisan. Orang yang senantiasa pandai menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya insya Allah akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat.
Selamat selamat oleh lisan fi hizzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Ketika lisan yang akan diberikan tanda-tanda keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan akan senantiasa terus mengucapkan sesuatu yang baik-baik. Tidak ada keluar dari ucapnya kecuali kebaikan. Apa yang diucapkan adalah zikir. Apa yang diucapkan adalah nasihat. Apa yang diucapkan adalah satu perkara ilmu. Itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan yang keluar dan keluar adalah cerminan hati seorang hamba. Lalu yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an. Orang yang gemar memberi makan orang-orang yang lapar adalah orang-orang dermawan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memberikan makan pada orang-orang lapar merupakan golongan hamba yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kelebihan rizki Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia salurkan sebagian rezekinya yang memang ada hak daripada fakir dan miskin. Ada hak pada anak-anak yatim di dalam harta kita. Harta yang disediakan tidak akan pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan bertambah dan tumbuh. Harta yang senantiasa disedekahkan akan senantiasa terus berkembang dan akan menjadi suatu wasilah ditambah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk golongan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amruhu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan adalah salah satu bentuk puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Sebulan penuh kita diuji, ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala kadar keimanan dan keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini mendidik kita agar kita menjadi hamba-hamba yang mencintai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, karena puasa melatih kita lapar. Coba bayangkan kita lapar, kita hanya berpuasa saja, sementara orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta, mereka setiap saat, setiap hari, siang dan malam. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.